saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam malam puji-pujian GPIB Jemaat Zebaot Bogor dalam rangka bulan musik gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita boleh sama-sama melantunkan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan, dan saat ini bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami pun mengucap syukur ketika Tuhan boleh menuntun kami untuk kami boleh mengikuti malam puji-pujian ini. Dan saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga yang menyatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Seperti yang tadi sudah sama-sama kita ikuti, kita boleh sama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentu puji-pujian yang tadi kita boleh lantunkan itu semua karena saat ini kita mau mengingat rayakan bulan musik gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen tentu tidak bisa lepas dari lagu dan puji-pujian. Kita ambil contoh, kalau Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan mengikuti setiap ibadah, setiap persekutuan orang Kristen, tentu di dalamnya akan selalu ada lagu dan puji-pujian yang dilantunkan. Ini menandakan bahwa kehidupan orang Kristen tentu tidak bisa lepas dari lagu dan puji-pujian. Namun pertanyaannya, kepada siapa kita bernyanyi dan apa alasan kita bernyanyi? Dalam perikop yang kita baca, kita diperlihatkan dalam kehidupan pemazmur, puji-pujian dan penyembahan kepada Allah juga merupakan bagian penting dalam kehidupan pemazmur. Hal ini tentu di pemazmur punya alasan kenapa puji-pujian dan penyembahan sorak-sorai merupakan bagian penting dalam kehidupan pemazmur. Kalau kita coba lihat dari 3 ayat yang menjadi bahan perikop yang kita baca, pemazmur mencoba untuk menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi bagian penting dalam puji-pujian, dalam penyembahan yang dia lakukan. Pemazmur sadar bahwa dalam hidupnya dia ada dalam pergumulan. Sama seperti manusia, pemazmur menyadari bahwa kehidupan yang dia jalani, proses kehidupan yang dia jalani, itu tidak luput dari
masalah dan pergumulan. Tapi dalam kesaksian yang dia lakukan, pemazmur menyadari bahwa Allah juga selalu ada untuk menyelamatkannya. Untuk itu pada ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Pemazmur menyadari bahwa dalam setiap pergumulan yang dia alami, Allah menjadi gunung batu keselamatannya. Untuk itu di awal dia mengatakan, mari bersorak-sorai. Alasan lainnya yang coba pemazmur temukan dalam setiap kehidupannya, kita bisa melihat pada ayatnya yang ketiga, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, dan dia adalah Raja yang mengatasi segala Allah. Dan inilah alasan kenapa puji-pujian, penyembahan, sorak-sorai menjadi bagian dari kehidupan pemazmur. Untuk itulah, ketika pemazmur menemukan alasan kenapa hidupnya tidak bisa lepas dari puji-pujian, dari penyembahan, dari sorak-sorai, pemazmur pun mengajak setiap orang percaya untuk bisa, pada ayat yang pertama kita kembali lagi, pemazmur mengajak, marilah bersorak-sorai. Bersorak-sorai kepada siapa? Dikatakan bersorak-sorak untuk Tuhan. Hal yang kedua yang kembali pemazmur mau ingatkan kepada setiap orang percaya, ketika mereka sudah menemukan alasan kenapa harus menyembah, kenapa harus memuji, kenapa harus bersorak-sorak kepada Tuhan, pemazmur mengingatkan bahwa ada sikap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan dengan nyanyian mazmur. Pertanyaannya, kenapa ini dijelaskan oleh pemazmur? Pemazmur mengatakan bahwa karena bagi pemazmur bersorak-sorak untuk Tuhan itu bukan sembarangan. Tapi karena Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang menyelamatkan dia, maka puji-pujian yang diberikan kepadanya juga bukan sembarangan. Untuk itulah pemazmur menjelaskan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, tapi juga jangan sembarangan. Dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan sikap memuji Tuhan, dengan menghadapkan wajah kita kepadanya dengan nyanyian syukur dan nyanyian mazmur. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari refleksi ini, dari pembacaan Alkitab ini, kita mau merefleksikan 3 hal. Hal yang pertama yang kembali kita mau diingatkan, pemazmur kembali mau mengajak kita, mari bersorak-soraklah untuk Tuhan. Naikkan, lantunkan puji-pujian kita untuk Tuhan. Karena tentu banyak sekali alasan kenapa kita harus melantunkan puji-pujian, melantunkan sorak-sorak untuk Tuhan. Perikop kita pada malam hari ini, pemazmur menemukan beberapa alasan kenapa dalam kehidupan dirinya puji-pujian kepada Tuhan itu menjadi bagian penting. Dan kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, temukan alasan kenapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alasannya ada dalam kehidupan kita. Maka mari terus cari alasan itu setiap saat, setiap waktu. Dan mari bersorak-soraklah untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua yang kembali kita mau diingatkan adalah bernyanyi untuk Tuhan. Itu berarti tujuannya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari berikan itu semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi, bukan diri kita lah yang disombongkan, tetapi ketika kita mau memuji Tuhan,
Itu tandanya kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih atas berkat penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita tinggikan, bukan diri kita yang kita tinggikan. Hal yang ketiga yang kembali kita mau diingatkan adalah bernyanyi untuk Tuhan itu bukan sembarangan, tapi bernyanyi untuk Tuhan karena kita mau mengucap syukur, karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan, maka melantunkan itu dengan baik, bukan dengan sembarangan. Karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Untuk itu mari perdengarkanlah puji-pujian untuk Tuhan, tentu dengan kesungguhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan kami pun mengucap syukur Tuhan kembali mengingatkan kami untuk bersama-sama mengikuti malam puji-pujian dalam rangka bulan musik gereja. Dan malam hari ini Tuhan, melalui pemazmur kami kembali diingatkan dan kami kembali diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian, melalui sorak-sorai. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami, untuk kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu, lewat puji-pujian, dengan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini untuk Tuhan pakai di dalam kehidupan kami di dunia ini. Pada malam hari ini Bapa, kami meskipun sampai saat ini masih harus mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan secara virtual, secara daring. Tapi kami mau yakin dan percaya persekutuan yang Tuhan telah bangun ini mampu terus menumbuhkan iman percaya kami. Untuk itu Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, kami mau menyatukan hati kami untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami mau berdoa untuk perjalanan musik gereja, secara khusus dalam persekutuan Jemaat-Mu Zebaot Bogor. Tuhan mau pimpin setiap kami, setiap komisi yang boleh membidangi, agar musik gereja ini boleh terus membantu kami dalam pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau pulihkan mereka. Untuk setiap pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan, Tuhan juga mau bersama-sama dengan mereka. Pakai kami juga Tuhan sebagai alat-Mu di dalam memberikan penghiburan, membantu saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus ketika saat ini problema-problema yang terjadi di negara kami Indonesia, Tuhan mau campur tangan di dalamnya. Untuk pandemi COVID-19 juga yang saat ini masih terjadi, Tuhan mau berikan hikmat bagi para pemimpin, bagi para dokter, suster, para medis, relawan, aparat negara yang boleh memberi diri mereka untuk bersatu menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan juga kiranya ingatkan mereka agar dalam menjalani tugas dan tanggung jawab, mereka terus mengandalkan Tuhan. Bapa di dalam surga, ingatkan kami juga Bapa, agar kami juga sebagai warga masyarakat untuk boleh menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bless the Lord, oh my soul.